Kita potong pudingnya. Kita lihat penampakan dalamnya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Masya Allah, penampakan puding rainbow dalamnya ada 14 lapis. Sekarang kita icip. Siram pakai fla. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama si Ibo. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu ya. Tetap semangat kan diem di rumah. Seperti biasa, si Ibo akan menemani ibu-ibu semua biar gak bosen diem di rumah. Kita masak-masakan yuk bersama si Ibo. Hari ini si Ibo syuting di bulan suci Ramadan di hari ke-12 ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan kelancaran buat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hari ini si Ibu akan membuat salah satu cemilan yang manis, gurih, enak, legit. Apa menunya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Oke, hari ini si Ibo akan membuat salah satu puding. Ini puding jualan si Ibo dan alhamdulillah termasuk best seller. Banyak banget dipesan oleh konsumen-konsumen si Ibo. Resep lengkapnya ada di buku si Ibo yang ketiga. Ini Let's Go Kitchen. Ini dia resep puding roti tawar berwarna rainbow ya. Puding rainbow ala si Ibo. Bahan-bahannya apa aja bisa dilihat di sini. Bahan dasar utamanya ada roti ya, karena nanti kita mau bikin warnanya yang berwarna-warni 7 warna seperti rainbow. Jadi di sini pudingnya jenisnya puding berat ya, puding agak kental adonannya supaya menghasilkan warna yang bisa berlayer ya, berlapis. Bahannya bisa dilihat di sini. Ini ada roti tawar, ada agar-agar bubuk, ada gula pasir, ada white coklat kumpon, coklat blok putih ya. Di sini ada krim kental atau alias whipped cream, ada gurih dari santan dan susu UHT. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go kitchen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama kita akan menghaluskan si roti tawar ya. Ini roti tawar, pinggirannya ibu-ibu bisa potong dan diambil bagian putihnya aja. Kita blender, kita haluskan. Kita haluskan dengan sebagian susu ya. Jadi si susunya kita ambil sebagian aja. Kita haluskan. Setelah lembut, kita bisa masukkan ke dalam panci. Lalu kita masukin semua bahan-bahan yang lainnya ya. Jangan lupa kalau bikin puding, pertama masukin dulu ini ya, agar-agar bubuknya biar nggak lupa. Kadang kalau lupa itu bisa jadi fatal ya, jadi nggak jadi. Nah, terus kita masukin gula pasir. Kita masukin coklat putih, dipotong kecil-kecil seperti ini. Masukin aja semuanya. Lalu masukin lagi sisa susunya. Terus di sini si Ibu menggunakan krim kental alias whipped cream dairy. Kalau ibu-ibu gak ada, susah mendapatkannya, bisa ganti jadi full susu UHT aja.
Menggunakan whipped cream dairy ini menghasilkan sensasi rasa yang lebih gurih ya, karena ini kan krimnya kental dibandingkan dengan susu UHT. Terus di sini si ibu menggunakan santan. Fungsinya di sini biar rasanya memang nggak terlalu susu banget ya, karena si ibu memang seleranya nggak begitu senang yang terlalu lekoh banget ya. Jadi dicampur dengan sedikit santan menghasilkan rasa yang balance banget ya. Yang nggak suka susu pas banget ini. Kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata, baru kita naikin ke atas kompor, masak sampai dia mendidih dan matang. Seperti ini, kita masukin. Udah deh, kita masak sampai semuanya larut, mendidih dan mengental adonannya dan matang. Oke, setelah mengental dan matang seperti ini tampilannya, bisa dilihat ya. Kental kayak gini, kita matiin, lalu kita bagi menjadi 7 warna. Kita ambil, adonannya memang kental ya, kalau adonannya cair nggak akan bisa dibikin berlapis. Lalu kita tambahkan pewarna. Pewarna di sini si ibu menggunakan 7 warna ya, semua warna pelangi. Kita mulai dari warna ungu. Warna ungu wajib tambahin warna pink sedikit biar warna ungunya cerah. Pink, biru, hijau, kuning, orange, dan terakhir warna merah. Lalu kita aduk, lakukan sampai semua warna tercampur. Udah tercampur rata seperti ini, hasilnya seperti ini ya, kental. Ini nggak bisa lama-lama ngerjainnya karena nanti semakin lama dia akan semakin mengental. Kita siapin loyang. Loyang yang udah dikasih air dibasahin, jadi kayak abis nyuci piring terus ditangkubin. Nah ini masih agak basah tapi tidak berair ya. Kita tuang setengah bagian ke dalam loyang, mulai dari warna ungu, lanjut dengan warna pink, langsung timpa tapi jangan keluar dari warna sebelumnya. Selang-seling sampai 2 kali balikan ya. Jadi totalnya ada 14 layer. Setelah warna merah, lakukan lagi dari warna ungu sambil kita geduk-geduk dulu biar rata. Ketika mendekati ujung loyang, kalau si ibu punya tips, diakalin pakai tongkat, ini kayu dibalut sama plastik, disimpan di tengah-tengah seperti ini, baru dituang lapisan berikutnya sampai selesai. Fungsinya biar apa? Biar si adonannya nggak masuk ke tengah ya, nggak masuk ke bolongannya. Lakukan sampai habis, sambil terus diaduk-aduk ya. Oke. Hasil akhirnya seperti ini, nggak apa-apa kalau retak-retak kayak gini. Nah, setelah dingin kita tutup pakai plastik lalu kita kerasin ke dalam kulkas. Untuk proses penyimpanan puding, kalau si ibu biasanya ditutup dengan plastik seperti ini ya. Setelah dingin ditutup lalu disimpan di kulkas. Fungsinya biar apa? Takutnya kan namanya kulkas ibu rumah tangga kan banyak isinya ya. Takut ketetesan sesuatu, jadi biar aman si ibu selalu lapisin plastik seperti ini. Nah, si ibu mau ngasih tips untuk memilih loyang. Bagaimana caranya memilih loyang yang pas ya untuk puding. Karena puding itu kan setiap resep volumenya beda-beda. Nah, gimana caranya supaya satu resep itu bisa pas di dalam loyang yang akan kita pilih? Kalau si ibu caranya, loyang kita isi dengan air ya, lalu ditimbang berapa jumlahnya. Nah,
Untuk menyesuaikannya, kalau si ibu melihat cairannya dulu. Jadi di dalam satu resep misalkan ya, ada susu UHT, ada santan, ada whipped cream, berarti totalin jumlahnya berapa. Untuk resep puding rainbow ini, total cairan yang dibutuhkan itu 2400 ya. Lalu untuk menyesuaikan ukuran loyang yang pas, kita ambil loyangnya lalu kita isi. Kalau isian airnya lebih dari 2300 gram, itu aman ya untuk resep puding yang menggunakan cairan 2400. Nah, untuk loyang-loyang sultan seperti ini, motif-motif yang seperti ini nih motif-motif besar ya, bisa masuk untuk satu resep dengan cairan sebanyak 2400 ml ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu nggak punya loyang seperti ini, bisa juga pakai loyang seperti ini, loyang biasa. Caranya sama juga, jadi simpan di atas timbangan lalu isi air, lihat jumlah airnya berapa sampai penuh. Kalau lebih dari 2300 itu aman untuk satu resep yang menggunakan cairan sebanyak 2400. Misalkan rata-rata resep puding Sibo itu cairannya itu 2400 ya. Jadi untuk loyangnya gunakan loyang sultan yang motif-motif besar ya, kapasitas besar, atau gunakan loyang biasa seperti ini ukuran 24 cm, tinggi 7 cm ya untuk volume resep puding si Ibo. Oke, sekarang setelah keras seperti ini kita balikin ya. Jadi si Ibo tadi bikin dua ya. Yang versi pakai loyang sultan yang tadi, ini udah keras. Nah, yang ini versi loyang yang biasa ya. Jadi kan ibu-ibu kalau nggak punya loyang sultan seperti ini, pakai loyang biasa juga bisa. Caranya sama kayak tadi ya. Jadi adonan itu dituang setengah-setengah bagian, jadi total layernya ada 14. Untuk membalikan puding bisa kita gedug-gedug dulu ya pinggirannya, lalu kita balikin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar nggak ya? Cara keluar guys. Nah, ini yang puding pakai loyang yang biasa. Sekarang kita keluarin yang loyang sultan. Untuk loyang sultan juga sama ya, kita gedug-gedug dulu pinggirannya, lalu kita balikin. Bismillahirrahmanirrahim. Sarah, ini dia puding rainbow roti tawar ala si Ibo. Sekarang kita mau hias ya. Oke, sekarang kita akan menghias puding rainbow roti tawar ala si Ibo. Jadi puding ini bisa untuk birthday cake juga ya. Dan ini jenis pudingnya tidak banyak mengandung air ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu di bawahnya dikasih mika ya. Jadi ini tidak seperti puding-puding yang lain yang kalau udah dikeluarin dari cetakannya agak berair. Oke, sekarang si Ibo mau hias dengan buah-buahan. Di sini si Ibo menggunakan kiwi, stroberi, dan lain-lain. Kita tambahkan buah leci. Juga tambahin anggur. Sekarang kita tinggal kasih natural glazing ya, biar buahnya tetap glowing. Natural glazing ini bisa ibu-ibu dapatkan di toko bahan kue, tapi adanya di kota besar ya. Kayak di Cikampek, di tempat si Ibo tinggal nggak ada. Jadi kalau beli harus ke Bandung. Oke, alhamdulillah. Ini yang puding satu lagi bisa dihias juga, bisa pakai buah-buahan atau pakai marshmallow juga bisa. Alhamdulillah, puding rainbow roti tawar ala si Ibo selesai. Semoga apa yang si Ibo sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Sampai ketemu di masak-masak berikutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Let's Go Kitchen. Saki Cep Tri.